Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sanjaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis pembiayaan Bank Muamalat Syariah Indonesia dengan anggota kelompok Kade Aldi Fernando, Lia Rismawati, Rizky Rahma Putri, dan saya sendiri Tegar Sanjaya. Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia atau yang sering disingkat dengan BMI adalah bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia pada tahun 1992. Meskipun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang bila pada periode tahun 1992 sampai dengan 1998 hanya ada satu unit bank syariah. Pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah bank perkreditan rakyat syariah atau BPKRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Transaksi dengan memakai hukum syariah tidak menjadikan bunga sebagai pedoman dalam memberikan keuntungan. Transaksi yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan teori keuangan. Return goes along with risk, atau return selalu beriringan dengan resiko. Jadi, kegiatan operasional dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian atau profit and loss sharing. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan bank muamalat Indonesia. Yang pertama yaitu KPR Muamalat IB. Produk pembiayaan kepemilikan seperti baik ready stock, second ident, renovasi maupun pengalihan take over KPR dari bank lain. Yang kedua yaitu auto muamalat, yaitu produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang bekerjasama dengan Al-Ijarah Indonesia Financing atau ALIF. Yang ketiga yaitu pembiayaan koperasi karyawan, yaitu pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan untuk beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan, guru, PNS selaku end user melalui koperasi. Yang keempat yaitu pembiayaan muamalat multiguna IB, yaitu fasilitas pembiayaan konsumer yang diberikan bagi masyarakat untuk kepemilikan barang atau jasa untuk keperluan non-produktif. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat pembiayaan bank muamalat. Untuk nasabah perorangan, mengajukan kredit ini minimal usianya 21 tahun pada saat pengajuan pembiayaan. Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai yaitu 55 tahun atau belum pensiun dan 60 tahun untuk wira swasta. Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah. Untuk status karyawan, yang status karyawan sebagai karyawan tetap harus minimal telah bekerja 1 tahun. Jika Anda karyawan kontrak, harus minimal telah bekerja selama 2 tahun, termasuk wira swasta, profesional. Pembiayaan di cover dengan asuransi jiwa. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Rahma Putri. Selanjutnya, prosedur pengajuan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.
Prosedur pengajuan pembiayaan kredit kepemilikan rumah atau KPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mengajukan surat permohonan dilengkapi dengan beberapa dokumen. Yang kedua, adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon penerima pembiayaan. Yang ketiga, bank sebagai penjual, penerima pembiayaan sebagai pembeli, adanya harga dan barang yang diperjualbelikan, dan adanya serah terima maka telah memenuhi akad pembiayaan. Yang keempat, syarat yang berakad. Tidak dalam keadaan terpaksa, barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram, dan jenis maupun jumlahnya jelas. Harga barang harus dinyatakan secara transparan atau harga pokok dan kontemporer keuntungan, dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Pernyataan serah terima atau ijab kabul jelas dengan menyebutkan spesifik pihak-pihak yang berakad. Hal ini sesuai dengan syarat akad pembiayaan pembelian. Yang kelima, permohonan pembiayaan dan syarat-syarat KPR diajukan ke PT Bank Muamalat Indonesia (TBK). Yang keenam, yang terakhir, setelah pihak bank melakukan penilaian terkait dengan dokumen-dokumen yang disampaikan dan ditinjau dari aspek yuridisnya, dan calon penerima pembiayaan layak untuk diberikan pembiayaan, maka bank akan membuat surat pernyataan persetujuan. Kemudian, nasabah menandatangani akad pembiayaan di hadapan notaris. Setelah akad sempurna, maka notaris mengeluarkan cover note untuk melakukan pencairan dana ke rekening nasabah. Hal ini sudah sesuai dengan teori prosedur pembiayaan IB pembelian. Selanjutnya, masalah yang dihadapi pada pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat adalah karena kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah seperti omset usahanya yang menurun, atau bisa jadi dikarenakan ada masalah keluarga dari nasabah debitur. Dan bisa karena suatu keadaan yang di luar kehendak manusia atau bencana alam. Penyebab resiko pembiayaan bisa juga dikarenakan mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai. Hal ini tidak terjadi oleh semua bank, terutama bank muamalat yang sangat memberlakukan prinsip kehati-hatian pada saat akan memberikan pembiayaan pada calon debiturnya. Selanjutnya, solusi dari pihak bank dan solusi yang diajukan oleh kelompok. Sebagaimana bank konvensional, bank muamalat juga menerapkan 5C, yaitu 5 persyaratan lazimnya untuk menjadi debitur. Debitur harusnya memenuhi paling tidak 5C, yakni karakter, kapital, capacity, condition of economic atau prospek usaha, dan collateral. Selain penilaian terhadap konsep 5C, ada lagi penilaian kredit terhadap beberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur, yaitu yang pertama, aspek pemasaran, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek yuridis, dan yang terakhir yang kelima aspek sosial ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.